Saya Dr. Bayu Aji, spesialis bedah onkologi dari Omni Hospital Pekayon. Kembali lagi ke sesi tanya dokter kali ini, saya akan membahas mengenai nyeri pada payudara. Nyeri pada payudara itu biasanya disebabkan oleh karena ada rangsang nyeri pada saraf di payudara. Jadi penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena trauma atau infeksi atau karena tumor. Tumor sendiri bisa jinak atau ganas. Nyeri pada payudara karena disebabkan oleh penyakit yang berat itu biasanya nyerinya terus-menerus, tidak dipengaruhi oleh siklus haid atau menstruasi. Dan biasanya disertai dengan adanya benjolan atau timbul luka atau perubahan bentuk puting susu, ya kan? Puting susunya bisa mendelep atau keluar cairan atau perubahan warna kulit tidak sama dengan payudara yang sebelahnya ataupun bentuk dari payudara itu. Kalau pada nyeri karena pada haid itu nyerinya biasanya diikutin sesuai dengan siklus haid. Biasanya dia nyerinya menjelang haid 1 minggu apa 2-3 hari menjelang haid. Tapi nanti setelah selesai dia haid itu nyerinya akan hilang dengan sendirinya tanpa diberi obat. Nah, beda dengan nyeri yang akibat tumor ganas. Kalau nyeri akibat tumor ganas, itu nyerinya terus-menerus. Dan juga dia biasanya dikasih obat analgetik, dikasih obat pengurang rasa nyeri, dia tidak hilang. Kalau pada tumor ganas, itu biasanya disertai oleh perubahan bentuk payudara. Misalkan payudaranya ada benjolan, yang paling sering ya, ada benjolan, kemudian ada luka. Benjolan itu bisa keras, ya, bisa terfiksir ya, tidak bisa digerakkan, perubahan warna kulit, atau puting susunya mendelep, ya kan? Tidak sama dengan puting susu di sebelahnya, atau timbul luka, atau timbul keluar cairan dari puting susu. Nah, cairan itu bisa berwarna merah, kuning, atau darah, atau cairan bening, ya, atau nanah, ya, itu bermacam-macam. Kemudian juga bisa perubahan warna kulit. Jadi kulit payudara yang nyeri atau yang sakit dengan kulit payudara yang normal, yang sebelahnya itu berbeda. Biasanya kalau pada kanker payudara, perubahan warna kulitnya itu merah, kayak seperti infeksi, atau seperti gambaran kulit jeruk, jadi permukaannya kasar. Atau yang lebih parah lagi, bisa timbul warna kehitaman, atau lama-kelamaan bisa timbul luka, seperti borok pada payudara. Yang pertama dilakukan pada nyeri tumor atau keganasan, yang pertama itu pasien nggak usah panik. Kemudian konsultasi ke dokter yang terdekat, ke klinik terdekat atau ke puskesmas terdekat supaya segera bisa diperiksa sama tenaga medis. Kemudian dari hasil pemeriksaan dokter yang di puskesmas ataupun klinik terdekat itu bisa dibuatkan rujukan. Paling tidak di puskesmas apa di klinik terdekat itu dikasih dulu obat analgetik atau antibiotik ya, mengurangi rasa nyeri, dan pasien diinform konsen bahwa ini ada kelainan di payudara sehingga bisa dibuatkan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi atau yang lebih lengkap. Terutama itu nanti ditujukan ke dokter bedah atau ke dokter bedah onkologi, spesialis bedah onkologi ya. Nanti oleh dokter yang bersangkutan ya, biasanya akan dilakukan pemeriksaan fisik, anamnesis, ditanya sejak kapan nyerinya, kemudian disertai ada benjolan apa tidak, ada luka atau tidak. Kemudian nanti biasanya itu dilakukan pemeriksaan penunjang misalkan USG payudara atau mamografi. Kalau USG payudara itu dilakukan itu pada wanita yang usianya relatif masih di bawah 40 tahun. Untuk mamografi ya. Kalau USG payudara itu bisa dilakukan pada semua usia. Usia muda di bawah 20 tahun, 40 tahun juga bisa, ya kan?
Kalau mamografi itu khusus untuk wanita yang sudah di atas 40 tahun. Yang terbaik adalah kombinasi USG payudara dan mamografi. Untuk ibu-ibu yang menyusui, nyeri sendiri kan bisa dipengaruhi oleh berbagai macam sebab. Misalkan karena infeksi atau karena ada sumbatan pada saluran ASI, ya kan, saluran susu, saluran ASI-nya, sumbatan itu sehingga membentuk benjolan. Benjolan itu makin lama bisa makin keras dan nyeri, ya kan. Nah, tentu kalau sudah seperti itu akan sangat berpengaruh ke proses pembentukan ASI yang di dalam. Tips atau trik untuk menjaga kesehatan payudara, yang pertama harus hidup sehat. Ya, hidup sehat artinya ya banyak makan sayuran, makan buah-buahan, istirahat cukup, hindari merokok atau minum alkohol, hindari konsumsi obat-obat pengawet, ya. Kemudian melakukan pemeriksaan sadari secara rutin. Sadari itu pemeriksaan payudara sendiri secara rutin. Sadari itu biasanya itu dilakukan sebulan sekali, kurang lebih 1 minggu setelah menstruasi, ya kan? 1 minggu setelah menstruasi, karena kalau payudara setelah menstruasi itu payudaranya bisa lebih akurat, bisa lebih detail untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, pada pemeriksaan sadari itu yang harus diketahui itu biasanya kita mesti tahu bahwa kelainan apa yang curiga itu ada tumor atau kelainan payudara. Nah, pada pemeriksaan sadari itu kelainan yang sering timbul adalah yang pertama itu paling sering itu adanya benjolan di payudara. Kemudian yang kedua adanya perubahan bentuk payudara. Misalkan yang kiri dengan yang kanan tidak sama, ya kan? Kemudian yang ketiga itu adanya keluar cairan dari puting susu. Cairan itu bisa warna merah atau warna bening ataupun cairan berupa nanah. Terus yang ketiga itu ada perubahan warna kulit. Perubahan warna kulit pada payudara, ya kan? Kemudian yang kelima itu adanya misalkan puting atau payudara yang mendelep ke dalam, ya nggak sama dengan yang kanan dengan kiri. Ya, itu juga kita patut curiga, jangan-jangan itu suatu proses keganasan di dalam. Kemudian yang terakhir itu ada lekukan atau benjolan, lekukan ya. Jadi kalau itu kan benjolan, kalau ini lekukan di payudara seperti lesung pipi, ya kan? Lesung pipi tapi ada di payudara. Nah, itu juga kita patut curiga ada suatu proses keganasan. Jadi kalau kita sudah tahu ada kelainan seperti tadi disebutin di atas, maka segeralah konsultasi sama dokter. Sama dokter yang terdekat, ke klinik atau ke puskesmas terdekat, konsultasi sehingga bisa dilakukan pemeriksaan lebih detail. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pemeriksaan rutin, ya. Pemeriksaan rutin, misalkan dengan pemeriksaan USG paling tidak 2 tahun sekali. Ada nggak ada keluhan? Untuk wanita yang di bawah usia 40 tahun, ya kan? Kalau misalkan wanita yang di atas 40 tahun, lakukan pemeriksaan rutin paling tidak setahun sekali, itu bisa dikombinasi USG dan mamografi. Ya, kalau pada usia yang 40 tahun ke bawah cukup 2 tahun sekali dengan USG saja. Tapi kalau wanita yang di atas 40 tahun, sebaiknya setahun sekali, ya. Ya paling lama 2 tahun ya. Nah, itu dengan kombinasi pemeriksaan USG payudara dan mamografi. Ya, seperti itu. Oke, sekian tanya dokter kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share seluas-luasnya. Saya Dr. Bayu Aji, spesialis bedah onkologi dari Omni Hospital Pekayon. We care with patient.